Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita kemarin membahas dahsyatnya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kita tahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kali ini kita akan membahas tentang mauludan. Kita tahu bahwasanya banyak sekali kitab-kitab maulud, kitab-kitab maulid yang mengisahkan tentang sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada dasarnya semua adalah sama. Di situ berisi tentang sirah nabawiyah, berisi tentang sholawat, berisi tentang salam kepada Rasulullah. Ada maulid Ad-Dibai karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ada maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji, ada maulid Simtud Duror karya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ada Burdah karya Al-Imam Al-Bushairi dan lain sebagainya. Semua sama. Bahwasanya di situ kita dikenalkan terhadap sosok baginda mulia, manusia termulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel Azati Bil Qulub yang berbahagia, kita tahu bahwasanya bersolawat salam terhadap Rasulullah itu sangatlah dianjurkan oleh agama, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mauludan yang di situ kita mempelajari sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh bagaimana junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya acara itu adalah acara yang sangat-sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kita sebagai umatnya tentunya harus mengerti dan tahu bagaimana pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin bisa mencontoh dari fisik Rasulullah. Irungnya awake mancung ke dalam, hidung Rasulullah mancung ke depan dan seterusnya. Rasulullah ganteng, bagus, awake dhewe ireng pesek. Tentunya yang bisa kita contoh adalah dari pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam acara mauludan tentunya di situ kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Dan di situ kita juga mendengarkan pembacaan sirah nabawiyah. Kita angan-angan, kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan akan anugerah yang diberikan oleh Allah yang berupa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jelas bahwasanya Allah memerintahkan, katakan wahai Muhammad, hendaknya kalian bergembira atas fadlullah, atas anugerah Allah, wa rahmatihi, dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak ada anugerah dari Allah yang melebihi besarnya anugerah Allah
biwujudi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya maulid yang berupa kisah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sendiri Allah juga mencontohkan. Kenapa Allah mencontohkan? Coba kita kaji Al-Quran. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah juga mengkisahkan para nabi dan para rasul. Sehingga kadang-kadang saya juga aneh ketika mendengar ada orang dengan sangarnya mauludan bid'ah, mauludan sesat. Jangan-jangan engkau tidak mengerti artinya Al-Quran. Al-Quran sendiri itu isinya juga sebagian besar adalah kisah-kisah cerita tentang para nabi dan para rasul. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi contoh di dalam Al-Quran juga mengisahkan, mensejarahkan daripada para nabi dan para rasul. Kitab Maulid Wilur, kitab Maulid Wilur kuwi isine cerita, sejarah, akhlake dan lain sebagainya dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sampean sing rak doyan maulutan teko. Buktikan di situ. Di dalam acara Maulid ini ada pembacaan sejarah Nabi, ada sholawat dan salam kepada Nabi. Di situ juga ada kajian ilmu, ada tausiah, ada mau'izatul hasanah. Bahkan di situ juga ajang silaturahim. Di situ juga ada sedekah. Tidak ada di dalam aturan agama yang melarang semua itu. Bahkan semua itu sangat-sangatlah dianjurkan oleh agama kita. Kita harus kenal kepada Rasulullah. Kita harus mencontoh Rasulullah. Kita harus berbahagia dengan kelahiran Rasulullah. Kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Kita menjalin silaturahim. Kita bersedekah. Kita mengaji ilmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada satupun dalil di dalam agama kita yang melarang hal-hal itu. Bahkan yang akan kalian temui perbuatan-perbuatan seperti itu, amaliyah-amaliyah seperti itu sangatlah dianjurkan oleh agama. Paham? Dan kita juga perlu tahu mengekspresikan kegembiraan biwujudi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau perlu setiap hari. Makanya ada orang baca sholawat, baca maulid setiap hari, bagus. Ada yang 1 minggu 1 kali, malam Jumat, malam Senin, bagus. Ada yang kalau bulan maulid 12 hari pertama mulai tanggal 1 Rabiul Awal. Kalau orang Jawa bulan Maulud tanggal 1 sampai 12, bagus. Ada safari maulid, lanjutkan, bagus. Kita kenalkan kepada masyarakat, kita kenalkan kepada umat bagaimana junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dan tentunya kita juga tahu bagaimana saat Rasulullah Muhammad SAW ditanya kenapa beliau hari Senin berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Qatadah al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil isnin. Su'ila an saumi isnin. Faqala fihi wulidtu wa fi unzila alayya. Rawahu Muslim. Saat Rasulullah ditanya kenapa hari Senin Rasulullah berpuasa, apa jawaban Rasulullah? Faqala fi wulidtu wa fi unzila alayya. Karena pada hari Senin lah aku dilahirkan, dan pada hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Wujud syukur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Pada hari Senin Rasulullah berpuasa, dan sampai saat ini kita tahu bahwasanya hukum berpuasa pada hari Senin adalah sunnah. Para pemirsa sedulurku kabeh, muga-muga barokah umurmu, barokah rezekimu.
Mari kita sing lebur, kita angan-angan kalau tidak ada acara-acara seperti mauludan, tidak ada acara-acara zikir bersama dan lain sebagainya, mungkin umat ini akan semakin jauh dengan ulamanya. Kenapa? Karena saat ini marak dengan media sosial. Jangan-jangan masyarakat hanya cukup dengan HP untuk mengkaji ilmu dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah bertemu dengan murabinya, tidak akan bertemu dengan ulama-ulamanya. Semakin jauhlah mereka dengan para ulama. Maka mari kita galakkan mauludan, sholawatan, kita galakkan sehingga umat akan semakin dekat dengan para ulama. Umat akan semakin difahamkan, diberi pengetahuan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, semua dasar-dasar baik daripada Al-Quran, hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makolahnya para alim, para ulama, jelas sekali. Mari, monggo mauludan, monggo sholawatan, monggo ndibaan, berjanjian, simtuturuhan, burudahan, kita lanjutkan, kita galakkan kembali. Semoga Allah ridho, Rasulullah ridho kepada kita. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah diwujudi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berusaha mencontoh Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Silahkan Anda yang tidak doyan mauludan, silahkan, tapi jangan sekali-kali Anda mengkecam mauludan. Silahkan Anda tidak mau manakiban, tapi jangan sekali-kali Anda menyesatkan orang-orang yang manakiban. Mauludan kita membaca sirah nabawiyah, manakiban kita membaca sirahnya para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Semoga sedikit ini ada manfaatnya dan menambah keyakinan kita. Yakin, mari mauludan, manakiban, yakin, tambah mantap. Sekian, mohon maaf yang belum subscribe. Untuk eksistensi channel ini silahkan untuk di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.